Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Para asatid, para guru yang dimuliakan Allah SWT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Allah SWT kembali pertemukan kita memulai hari ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah SWT. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan takrir kitab Al-Maqsadul Asna, syarah dari Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada beliau bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, kita sudah sampai di Al-Asma'ul Husna yang terakhir adalah Al-Muhaimin. Insyaallah pagi ini kita akan membaca dan menadabburi Al-Aziz, yaitu pada halaman 73. Jazakallahu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Al-Aziz huwa al-khatir alladhi yaqillu wujudu mithlihi wa tashtaddu al-hajatu ilayhi ويصعب الوصول إليه فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز فكم من شيء يقل وجوده ولكن إذا لم يعظم خطره لم يكثر نفعه لم يسمى عزيزا وكم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نذيره ولكن إذا لم يصعب الوصول إليه لم يسمى عزيزا كالشمس مثلا فإنه لا نظير لها والأرض كذلك والنفع عظيم في كل واحد منهما والحاجة شديدة إليهما ولكن لا يوصفان بالعزة لأنه لا يصعب الوصول إلى مشاهدتهما فلا بد من اجتماع المعاني الثلاثة. Muallif Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan Al-Aziz yaitu orang yang penting. Khatir itu penting berbahaya. Maksudnya berbahaya itu bukan negatif ya. Orang penting yang mampu memiliki akses dan mampu melakukan apa saja, itu al-khatir. Wah, ini orang penting, tapi dia selebriti, artis. Nah, itu orang pentingnya tidak bisa disebut khatir karena dia hanya populer, dia nggak punya kebijakan. Tapi kalau orang penting, dia pejabat negara, nah itu bahaya itu orang. Maksudnya bahaya itu dia bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau artis, orang populer di sosial media, dia hanya terkenal. Pengaruhnya adalah pengaruh yang juga sebenarnya memiliki pengaruh besar. Tetapi kalau dia tidak punya akses pada kebijakan publik, maka itu tidak bisa disebut dengan al-khatir. Nah, ada 3 al-aziz itu di sini. Yang pertama, al-khatir alladzi yaqillu wujudu mithlihi. Orang yang sangat penting yang sedikit kayak begitu. Satu. Wa tashtadul hajatu ilaihi, yang orang perlu semuanya sama dia. Ya. Wa yas'ubul wusul ilaihi, dan sulit ya untuk bisa sampai pada dia itu sulit. Ini kalau 3-tiganya ada, itulah disebut al-aziz. Faman lam yastami alaihi hadhihi ma'ani thalatha, yang tidak berkumpul ketiganya itu belum bisa disebut al-aziz. Ya. Contoh di sini, wa kam min syai'in yaqillu wujuduhu,
berapa banyak yang sedikit ya, tetapi manfaat dan adanya dia itu ya nggak terlalu kelihatan gitu. Ada tapi dia nggak terlalu kelihatan manfaatnya, dan pentingnya itu, bahayanya itu juga nggak terlalu dirasakan, maka nggak bisa disebut dengan aziz. Atau orang yang, atau sesuatu yang manfaatnya ada, yang kayak gitu jarang, tidak ada yang seperti itu, tetapi gampang banget sampai mengetahuinya, itu juga bukan aziz. Nah, beliau di sini contohkan kasyamsi, juga al-ard, bumi, matahari, kurang apa pentingnya buat manusia, ya. Tetapi karena setiap hari bisa dilihat, maka itu nggak bisa disebut dengan izzah. Makanya mohon maaf Bapak, kalau ada orang penting bukan tidak mau ditemui, sulit ditemui, itu berarti orang itu betul-betul penting. Ada orang penting tapi gampang ditemui, nah biasanya bukan nggak penting-penting banget, itu orang malah justru dipertanyakan. Ini bedakan dengan sikap ya, sikap orang ya. Kalau misalnya kita kagum sama pejabat atau tokoh A fulan gitu, dia sulit ditemui, tapi setiap ditemui orang itu ramah, itu beda lagi gitu. Ini kita berbicarakan bahwa nemuin dia itu sulit gitu. Nah, itu berarti dia disebut dengan aziz. Nah, tapi jangan nanti dibalik, mulai sekarang kata Ustaz, biar aziz, saya kalau mau ditemuin orang harus saya persulit nih, orang mau ketemu saya biar saya kelihatan aziz. Nah, itu salah, ini orang sombong, beda lagi gitu. Jadi karena memang orang yang al-aziz itu ngumpulnya 3 tadi. Orang kayak dia jarang, terus semua orang butuh dia, perlu dia, dan yang ketiga apa tadi? Sulit ketemu, melihat, sampai pada dia itu sulit. Itu 3-tiganya ngumpul, itulah al-aziz. Raja misalnya, tidak semua orang bisa ketemu raja, ya kan? Dulu Imam Al-Ghazali berguru pada guru beliau, Imam Al-Humaydi, itu sampai 3 hari beliau tunggu, ya, tunggu itu sampai belum ada lagi, tunggu lagi sampai ketemu beliau untuk mendapatkan 1 hadis saja kayak begitu. Uwais Al-Qarni 2 kali ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah SAW, tidak ketemu. Makanya Uwais Al-Qarni masuk Islam di zaman Nabi, tapi tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena tidak pernah ketemu Nabi. Maka beliau statusnya tetap tabi'in, generasi ketiga gitu. Atau generasi kedua, generasi pertama sahabat, beliau di bawahnya. Karena tidak bisa ketemu. Tapi luar biasanya, meskipun tidak ketemu Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada Umar, nanti kalau kamu pergi ke Yaman, ya, entah saya ada, entah saya nggak ada, itu tambahan dari saya. Jadi pesan pada Umar, kalau kamu nanti ke Yaman, cari orang Uwais Al-Qarni namanya, minta didoakan sama dia. Masya Allah, ini sekelas Umar, sahabat, minta didoakan orang namanya Uwais Al-Qarni. Luar biasa. Siapa Uwais Al-Qarni? Orang yang gak dikenal, tapi Nabi Muhammad SAW tahu nih orang penting, orang luar biasa. Dan Umar minta didoakan ketika bertemu dengan beliau. Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi izzah itu, kemuliaan adalah ketika kalau kita mau jadi orang mulia, jadikan diri kita punya kebaikan yang bukan jarang ditiru, yang kayak kita sedikit orangnya, dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu bermanfaat nilainya kepada orang. Semua orang butuh dia ya. Misal saya pernah kenal seorang pakar dokter
bedah saraf jantung. Masya Allah, itu langka. Dan orang zaman sekarang butuh dia. Penyakit modern ini muaranya ke seperti itu di jantung. Nah, ketika orang butuh dia, Masya Allah, untuk menjadwalkan konsultasi saja bisa sampai 2-3 bulan. Makanya dia dibutuhin banget. Dia kalau sebagai manusia bisa disebut sebagai aziz, tapi Allah ini kenapa disebut Al-Aziz, ada alif lamnya? Karena izzahnya dia yas'ubul wusul ila musyahadatihima. Nah, ini saya lanjutkan ya. Wan naf'u 'adzim wal hajatu syadidah. Kemanfaatan matahari, bumi jelas. Kemudian kebutuhannya pasti, ya kan? Tetapi dua-duanya tidak bisa disebut izzah, aziz. Matahari, bumi nggak bisa disebut aziz. Kenapa? Karena gampang. La yas'ubul wusulu ila musyahadatihima. Coba, siapa di dunia ini yang bisa ngomong langsung sama Allah? Cuman ada 2 orang bisa ngomong langsung sama Allah. Nabi Musa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bicaranya dimensinya berbeda. Tidak bisa dikatakan di mana dan kapan, karena itu di luar dimensi jangkauan manusia. Ya, keterangan Al-Quran dan riwayat hanya sampai pada Sidratil Muntaha. Setelah itu beliau nggak tahu ketemu Allah di mana. Ini dimensi manusia itu ada kata-kata di mana dan berapa lama, gimana cara ngomongnya, tidak ada keterangan karena tidak bisa dijelaskan. Ketemu Allah langsung, ya ketemu Allah langsung. Bicara langsung, ya bicara langsung. Miwarai hijab, tidak dilepas hijabnya, ya, tidak miwarai hijab lagi. Tapi itu di luar dimensi manusia, karena udah di atas Sidratul Muntaha. Ya, langit aja kita belum pernah langit pertama, tahu aja kagak. Ini sudah di atas langit ke-7, setelah itu nggak tahu gimana. Nah, yang mungkin bisa kita tiru, bukan bisa kita pelajari adalah Nabi Musa yang diajak ngomong sama Allah. Ya ada ya di dalam Al-Quran ya, Nabi Musa diajak bicara sama Allah. Makanya Nabi Musa disebut Kalimullah, karena satu-satunya manusia yang diajak bicara langsung sama Allah di bumi ini. Ya. Nah, ini tempatnya definitif di bumi ini. Nah, Nabi Musa saking penasarannya itu minta melihat Allah. Rabbi arini andur ilaih. Nah, itu dalam Al-Quran. Ya Allah, saya udah bicara sama engkau. Sekarang beri kesempatan saya, dalam tanda kutip ya, kalau bahasa kita, saya penasaran ya Allah. Saya pengen ketemu langsung, lihat langsung. Apa kata Allah? Coba kamu perhatikan gunung. Fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Kalau gunung yang kamu lihat nanti itu tetap seperti itu, kamu bakal melihat aku. Tapi apa yang terjadi? Gunungnya tidak sanggup, meledak, ya kan? Dan Nabi Musa pingsan. Jadi kesimpulannya, tidak ada orang yang bisa melihat Allah di bumi ini. Kenapa? Karena Al-Aziz. Sulit, tidak mampu gitu. Saking terangnya cahaya Allah. Loh, Allah itu cahaya, sama. Ketika Allah menyebut Allahu nurus samawati wal ard, itu bukan Allah itu cahaya. Allah adalah sumber dari cahaya. Di dunia saja Pak, mohon maaf, ini di tempat ini listrik ini yang paling tinggi berapa watt Pak? Dan dengan teknologi sekarang berbeda. Dulu zaman belum ada teknologi LED, ya kan? Itu dihitung terangnya dengan watt, betul kan? Ya, kalau ada lampu 15 sama lampu 50 watt, mana lebih terang? 50. Sekarang belum tentu. Ya, 50 wattnya merek apa? 15-nya merek apa?
Betul ya? Iya kan? Ya. Lah teknologi LED-nya begitu, bisa dimanipulasi. Tapi sekarang kita coba nih. Kalau ada lampu terangnya, ini merek sama ya misalnya, di 15 ketemu lampu yang terangnya 150, mana yang lebih terang? 150 kan? Ini jadi hilang kan? Terus semakin terang, maka tidak akan bermanfaat yang lampunya lebih kecil. Makanya itu guyonannya siapa? Abu Nawas ya. Abu Nawas pernah ditanya, Abu Nawas, siang sama malam itu apa namanya lebih penting mana? Matahari itu lebih penting siang atau malam? Matahari itu lebih penting siang atau malam katanya? Ya lebih penting malam. Kalau siang udah terang, nggak perlu matahari. Kalau malam gelap, perlu matahari katanya. Itu anekdot saja. Karena saking terangnya itu orang nggak nyadar bahwa itu terang karena sinar matahari. Kenapa ada malam? Karena kebetulan lagi muter, malamnya nggak ketemu matahari. Saking terangnya kita. Ya. Jadi kalau di siang hari kita nyalain lampu, dengan malam hari nyalain lampu, mana lebih manfaatnya? Malam, karena malam nggak ada matahari. Siang kita nyalain lampu, nggak ngaruh. Kenapa? Karena saking terangnya. Gitu. Makanya kalau zaman saya kuliah dulu, tukang sayur, tukang buah, itu kan buka sampai malam. Itu lampunya terang begini. Di sini juga begitu kan? Nah, bukan hanya terang, karena kalau lagi musim dingin, lampu yang terang itu juga membawa panas. Nah, dulu sampai ketika anak kami lahir itu di musim dingin puncaknya, kalau beli apa namanya pemanas itu mahal, ya kita beli aja lampu yang 1000 watt, 2000 watt, ditaruh di bawah ranjangnya, jadi kayak anak ayam gitu ya, hangat jadinya. Itu jauh lebih murah daripada beli heater. Kenapa? Karena heater sangat mahal sekali. Kalau itu, karena di sana itu listriknya lepas, maka harganya tidak terlalu mahal. Nah, poinnya adalah bahwa kenapa Allah disebut aziz? Karena yang ketemu Allah hanya orang khusus. Yang bisa melihat dan berbicara langsung dengan Allah adalah orang beriman yang masuk surga. Kalau orang itu kafir, orang itu di neraka, tidak bisa dia ketemu Allah. Kan orang suka main gitu ya. Dia kecewa pelayanan di rumah makan. Mana nih manajernya? Apakah secara otomatis orang itu akan ketemu sama manajer? Belum tentu. Ini cukup mah sama direktur operasionalnya. Ini orang lagi iseng, nggak punya duit, nggak mau bayar misalnya. Selesaiin aja dah di situ. Nggak perlu ketemu manajernya. Manajernya nggak. Karena orang penting tidak harus ditemui sama sembarang orang. Gitu. Itu yang terjadi. Maka Allah SWT pun tidak akan mau bertemu sama orang-orang kafir. Meskipun mereka mengatakan pengen ketemu kamu ya Allah, pengen minta keringanan, kalau boleh dipulangin ke dunia lagi supaya kami beriman, itu namanya omong kosong. Makanya di surat Al-Mu'minun ayat 99-100 disebut begitu kan. Ketika orang itu nanti dimasuk neraka, mereka minta kembali ke dunia. Kata Allah, kalla mustahil, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman omong-omong doang. Ya, nggak mungkin terjadi. Ya, mereka bicara langsung sama Allah, kagak. Itu bicaranya sama malaikat. Yang bisa bicara langsung, yang bisa menatap langsung, itu hanya orang-orang yang khusus. Makanya itu disebut dengan aziz. Saya ambil contoh lagi, Bapak, Ibu hadirin sekalian. Misal nih kita diundang makan malam sama raja. Ini mohon maaf, kira-kira nih yang nyambut kita di pintu siapa? Rajanya langsung bukan?
Tergantung, kalau tamunya raja ya rajanya langsung. Tapi kalau yang diundang rakyatnya, yang nyambut di pintu siapa? Ajudannya kan? Pengawalnya kan? Masuk kita ke ruang makan. Rajanya udah ada di situ belum? Belum. Kenapa? Karena kita yang butuh dia. Kita rakyat biasa. Dan puncak kenikmatan ketika diundang makan malam oleh raja tersebut adalah saat rajanya yang undang kita datang. Kurang lebih begitulah. Ini juga menjadi puncak kenikmatan surga. Itu kenikmatan surga luar biasa. Tapi puncak kenikmatan surga adalah ketika yang punya surganya bisa kita temui dan kita menghadap langsung. Beda nih, misal kalau Raja Fulan mau ketemu Raja Fulan, itu dia sendiri yang akan nyambut. Loh kok beda? Ini makomnya beda. Kita kan rakyat biasa. Nggak mungkin dong rajanya yang langsung nongkrong di depan pintu. Kalau rajanya yang nyambut sendiri, itu pertanda apa? Yang disambut siapa? Yang disambut siapa? Pasti orang yang setara sama dia. Itu berarti orang yang penting. Nah ini dari sini kita bisa memahaminya. Saya lanjutkan lagi. Thumma fi kulli wahidin minal ma'ani thalatha kamalun wa nuqsan wal kamalu fi qillatil wujudi ay yarji'u ila wahidin idla aqalla minal wahid wa yakunu bihaitsu yastahilu wujudu mithlihi wa laysa hadha illa Allah ta'ala. Jadi di setiap satu dari makna yang tiga itu ada kesempurnaan dan ada kekurangan. Nah ini harus dipahami makna kekurangan ini apa. Contoh, kesempurnaan tetapi disebut kurang. Kenapa? Karena jarang. Kurang itu bukan negatif ya. Jadi gini, misal nih, ini benda mahal. Misalnya ini satu-satunya benda di dunia ini. Nah ini positifnya berarti ini benda keren. Kekurangannya adalah cuma satu doang. Paham ya? Apa ini maksudnya? Kesempurnaannya adalah pada harga nilainya. Tapi kekurangannya adalah cuma satu doang. Nah, yang kayak begini, yang tidak ada seperti itu, yang paling sempurna adalah Allah. Kita nih misal ketemu orang ada baik sekali. Wah, orang baik kayak gini jarang nih. Tapi masih ada. Mungkin di negara kita orang kayak dia 5, 10. Nah ini berarti masih ada. Gitu kira-kira. Ini ada orang nih disiplin. Pemimpin sudah tegas, penyayang, luar biasa. Ada nih kayak gini. Tapi jarang. Nah yang semakin sempurna dan semakin jarang itu hanya Allah. Yang bahasa Imam Al-Ghazali begitu. Buat kita mikir, saya baca mikir apaan ini maksudnya. Kurang lebih begitu. Bahkan yastahilu wujudu mithlihi, mustahil ada lagi kayak dia. Walaysa hadza illallah, maka itulah Allah. Nah sekarang contohnya asy-syams lagi. Matahari. Fa inna asy-syamsa wa in kanat wahidatan fil wujudi wa in kanat wahidatun fil wujudi falaysat wahidatun fil imkani fayumkinu wujudu mithliha fil kamali wan nafas. Matahari meskipun cuma satu-satunya yang kita tahu, tapi kemungkinan adanya itu masih ada. Ya. Terutama pada sisi kesempurnaan dan an-nafasa. An-nafasa itu perlombaan. Karena kan kita ada pada klaster-klaster galaksi. Itu ada di klaster galaksi kita. Mataharinya satu. Di tempat lain kemungkinan ada, Pak. Kemungkinan. Karena kalau dari yang paling maju sekarang itu kan Amerika ya, yang mengeksplorasi alam ruang angkasa itu Amerika. Dan eksplorasi luar angkasa itu lebih mudah dibanding eksplorasi ke dalam lautan. Lautan itu lebih berat, biayanya mahal dan jarang bisa menghasilkan karena lebih misteri. Makanya kalau kita lihat
studi tentang lautan itu lebih sedikit dibanding studi tentang ruang angkasa. Ruang angkasa luar biasa. Ya, ada yang sudah sampai kemana itu alat yang dikirim oleh NASA. Nah, singkat cerita, ternyata itu dimungkinkan ada galaksi lainnya atau matahari lainnya di tempat lain. Kemungkinannya masih ada. Jadi kita sekarang satu-satunya yang ada. Gampangnya begini dah. Ini kita di masjid kita nih kayak begini. Kemudian kita kenal ada orang yang kaya raya, dermawan. Dia satu-satunya orang di kampung kita. Kenapa kita anggap penting? Karena dia cuma satu-satunya orang di kampung kita. Tapi, nah ada tapinya, kemungkinan ini orang kayak begini ada lagi di kampung lain. Paham maksud saya? Nah, jadinya dia hanya penting di dalam orbit lingkaran kampungnya. Nah, itu disebut dengan aziz, tapi tidak bisa disebut al-aziz. Gitu, oke, saya lanjutkan. Wa syiddatul hajatu wa yahtaju ilaihi kullu syai'in fi kulli syai'in hatta wujuduhu wa baqa'uhu wa sifatuhu. Wa laisa dzalika 'alal kamali illa Allah. Nah, tetapi kenapa tidak disebut sesempurna Allah? Karena pasti kesempurnaan itu ada kurangnya. Bapak coba cari siapa orang yang paling baik di dunia ini, Pak. Pasti ada tapinya. Nyari ustadz sama, nyari ustadz sekeren apapun, bapak kagum kayak apapun, pasti ujungnya nanti ada tapi ya, nah gitu. Pejabat sekeren apapun, sehebat apapun, ujungnya pasti tapi ya. Gitu. Nah, istri suami, ya, apalagi setiap hari ketemu makin kelihatan kurangnya. Padahal ini orang dulu pertama kita nikah kita puji-puji, ya, kita luar biasa kita cintai. Tapi makin kemari kenapa? Makin banyak tapinya karena natural. Dia tampil apa adanya, nggak ada lagi pencitraan. Gitu. Nah ini apa namanya, kesempurnaan Allah ini diikuti katanya. Wal kamalu fi su'ubatil manali ay yastahilal wusulu ilaihi ala ma'nal ihatati bikunhihi. Dan kesempurnaan ini diikuti dengan sulitnya mencapai Allah. Mustahil mencapai Allah, maksudnya ma'nal ihatati bikunhihi, yaitu hakikat Allah itu nggak bisa dipahami orang di dunia ini. Bahkan sampai Nabi Muhammad nggak pernah menggambarkan gimana pertemuannya dengan Allah pada saat Isra Mi'raj. Nabi Musa sudah nyaris dia melihat Allah tapi gagal karena Allah tidak bisa dilihat. Tapi janji Allah, dan itu juga ada di Al-Quran dan Al-Hadis, pasti bisa dilihat. Tapi kapan? Nanti kalau udah masuk surga. Makanya kalau ditanya, apa nikmat tertinggi manusia? Orang mengatakan, oh ketika masuk surga. Iya betul. Nah, tapi nikmat tertinggi manusia adalah ketika berjumpa dan bicara melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masih sifatnya keyakinan, Pak. Ya. Semakin kita yakin bisa ketemu Allah, berarti pertanda kita punya ukuran. Ini sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak kira-kira upacara 17 besok diundang Presiden nggak, Pak? Diundang nggak, Pak? Diundang tapi upacara di tempat masing-masing. Nah kita misalnya nih, diundang sama Presiden. Kira-kira nih, sekarang undangan belum ada. Cuman kemudian kita bilang sama orang, sama istri, sama tetangga, saya diundang nih upacara ke istana. Percaya nggak itu orang kita? Kalau kita bilang nih sama Pak RT, sama Pak Lurah, saya besok jangan dibuat acara di apa namanya 17-an ya. Saya diundang Presiden. Itu Pak Lurah atau tetangga kita, percaya nggak sama kita? Tergantung kita yang ngomong itu siapa. Kalau orang yang ngomong itu adalah levelnya memang layak, pasti orang lain percaya. Nah ini sama juga gitu. Kira-kira nih orang modelan kayak kita layak nggak ketemu Allah? Maksud saya, ya orang modelan kayak kita nih
Agar semua ketemu Allah masih sulit dibayangkan karena itu di surga. Orang modelan kayak kita nih, kira-kira layak nggak ketemu Rasulullah SAW? Kira-kira itu. Maka kalau semakin kita yakin, bukan bonek ya, yakin kita ketemu Allah menandakan ini orang baik. Kira-kira gitu maknanya. Makanya ketika kita ingin kemuliaan, lalu kita ingin ketemu orang yang mulia, berarti kita ngaca. Kalau di dunia mungkin masih bisa direkayasa dengan istilah memuji, menjilat dan sebagainya. Tapi kalau sama Allah nggak perlu begitu. Semakin kita mematutkan diri kita layak ketemu Allah, maka kita adalah aziz, hamba dari Abdul Aziz. Nanti ada terakhirnya. Walaysa dzalika 'alal kamali illallah azza wa jalla. Fa inna qad bayyana annahu la ya'rifu Allah illa Allah. Kita sudah menjelaskan yang hanya tahu Allah ya Allah saja. Wa huwal azizul mutlaq la yuwazi fihi ghairu. Oke, sekarang terakhir. Sekarang kalau kita ingin meniru sifat Allah, bagaimana caranya? Di halaman 74 kita baca. Al-azizu minal ibadi man yahtaju ilaihi ibadullahi fi ahammi umurihim wa hiyal hayatu al-ukhrawiyatu was-sa'adatul abadiyah wa dhalika mimma yaqillu la mahalata wujuduhu wa yas'ubu idrakuhu wa hadhihi rutbatul anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'in. Jadi kalau Imam Al-Ghazali selalu luar biasanya, ini beliau yang pertama menulis kayak gini. Asma'ul Husna ini gimana cara kita nirunya? Maka Al-Azizu minal ibad, orang yang menghamba kepada Al-Aziz, dia bisa menjadi aziz. Karena kaidahnya begitu. Abdul Azizu azizun, Abdul Karim karimun gitu. Hamba yang maha dermawan, dia akan jadi dermawan. Hamba yang maha mulia, dia akan jadi mulia, gitu kira-kira. Nah sekarang hamba yang maha perkasa dan mulia, Al-Aziz, maka dia juga bisa menjadi mulia, perkasa. Nah Al-Aziz dari hambanya itu yang gimana? Nah yang disebut beliau, orang yang semakin dibutuhkan oleh sesama manusia dalam urusan yang paling penting dalam hidupnya. Apa urusan paling penting dalam hidup manusia? Yaitu kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang abadi. Siapa mereka? Adalah para nabi. Jadi para nabi itu disebut hamba yang paling mulia. Kenapa? Karena paling dibutuhkan manusia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Itu. Maka nanti diteruskan wa yusyarikuhum fil izzi man yanfaridu bil qurfi min darajatihim fi asrihi. Yang mulia mendekati derajat mereka adalah orang yang kualitasnya tidak jauh. Kal khulafa, seperti sahabat-sahabat Nabi al-khulafa, kemudian wal warathatuhum minal ulama, dan pewaris mereka dari para ulama. Jadi gini Pak, kita ini kenapa Nabi Muhammad itu penting buat kita? Karena dari Nabi Muhammad kita tahu ajaran Allah yang sifatnya teori dan prakteknya. Lalu kalau kita ingin tahu pentingnya Nabi Muhammad, kita bisa lihat para sahabatnya. Makanya sahabat itu menjadi orang penting kedua setelah Nabi Muhammad. Kenapa para tabi'in itu menghormati para sahabat? Karena tabi'in tahu ini orang yang ketemu Nabi Muhammad dan beriman, bukan orang sembarangan. Begitu para sahabat wafat, tabi'in juga menjadi orang penting. Karena sekarang menjadi satu-satunya orang di dunia yang masih hidup yang ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan itu terus ke bawah. Makanya disebut zaman yang paling baik adalah zamanku. Setelah itu zamannya Khulafa ar-Rasyidin, dan terus ke bawah. Pertanyaannya,
Berarti zaman kita nih zaman ampas dong Ustaz. Benar nggak kita kayak gitu mikir? Kenapa? Ya kalau paling mulia di zaman sahabat, berarti zaman kita zamannya tinggal ampasnya dong. Enggak begitu. Karena sabda Nabi Muhammad SAW juga ada yang lain. Nanti di suatu masa ada orang yang tidak bertemu dengan aku. Ada orang yang tidak pernah berbicara dengan aku. Ada orang yang jaraknya jauh dengan aku. Tapi beriman kepadaku seperti halnya kalian beriman kepadaku. Dan mereka itulah disebut dengan ahbabi. Kalau orang yang melihat Rasul, beriman pada Rasul, berjumpa sama Rasul, namanya ashabi, sahabat Rasulullah SAW. Tapi kalau ada orang beriman kepada Rasul, meyakini risalahnya, tidak pernah berjumpa, jauh darinya, itu kata Rasulullah disebut ahbabu Rasulillah. Ya, mudah-mudahan itu yang dimaksudkan adalah kita. Jadi kita dapat kemuliaan dari sisi itunya. Makanya orang yang menjadi penting itu adalah orang yang semakin kita butuhkan pada hal yang paling penting dalam hidup kita. Ini mohon maaf, ukurannya beda-beda kita ya. Kalau udah ukuran kehidupan dunia, itu ukuran akhirat para nabi jelas. Sekarang kalau saya geser ke ukuran dunia Pak, sekarang saya tanya, orang yang paling penting dalam urusan dunia kita ini siapa? Ya, kalau saya tanya, siapa orang yang paling penting dalam urusan hidup mati kita ini? Siapa paling penting di dunia? Di kehidupan kita siapa? Bapak ibu kita, iya kan? Nggak usah bicara Allah sama Nabi, itu sudah selesai tadi udah kita bicarakan. Yang paling penting dalam hidup kita di dunia ini ya orang tua kita. Tapi dia ninggalin saya dari sejak saya lahir, meskipun karena tanpa dia kita tidak ada, ya kan? Nah sebentar, itu kita anggap orang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan tidak ada kekurangan. Berapa banyak anak-anak bertengkar sama orang tuanya? Ada nggak? Banyak. Zaman sekarang malah uququl walidain di mana-mana. Orang tua dipenjara anaknya, orang tua bahkan mohon maaf naudzubillah min dzalik dibunuh sama anaknya. Ada kan? Ada. Oke, kita tahu berarti orang tua penting. Maka disebut aziz. Wajib kita birrul walidain. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang lagi penting dalam urusan dunia kita? Urusan dunia ya. Kalau urusan akhirat tadi itu Nabi, sahabat, para ulama, oke. Sekarang urusan dunia, siapa yang kita anggap orang paling penting di dalam kehidupan kita? Siapa lagi Pak? Jawabannya pasti beda-beda. Bagi orang yang memuliakan keluarganya, dia akan menganggap paling penting dalam hidupnya suaminya, paling penting dalam hidupnya istrinya. Tapi orang yang bermasalah nggak mungkin mengatakan itu. Bagi orang yang mengatakan dia dapat segala-galanya dari tempat kerja, dia akan menganggap atasannya menjadi orang penting dalam hidupnya. Bagi orang yang punya simpati dan empati, kemana-mana teman dekatnya, dia susah, dia nggak susah, ada terus tuh orang. Bahkan karena saking sering ketemunya, dia gedek juga keluar. Ente kok ada terus ya? Saya susah, ente ada. Saya senang, ente ada. Saya lagi bengong, ente ada. Itu ada orang kayak begitu. Makanya kalau udah urusan dunia, itu nanti menjadi subjektif. Karena kita ini tidak selalu benar. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ini ada penjudi nih, ahli maksiat, pemabuk, penjudi. Ini orang paling penting dalam hidupnya siapa? Coba orang kayak gini, mohon maaf, siapa orang paling penting dalam hidupnya? Yang bisa memuaskan hawa nafsunya. Padahal sebenarnya dia tersesat, salah dia di dalam melihat kepentingan hidupnya. Makanya tadi dilihat, kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan Al-Azizu minal ibad man yahtaju ilaihi ibadullah fi ahammi umurihim. Jadi urusan dunia kita ini, mana yang penting?
yang bisa menghadirkan kebahagiaan akhirat. Ya. Makanya tadi kita nggak bicara, mohon maaf tanpa bermaksud kita sok suci. Kita nggak berbicara siapa sih orang paling penting bagi para koruptor yang bisa melindungi dia supaya korupsinya nggak ketahuan. Ya kan? Mohon maaf nggak bisa saya katakan begitu. Siapa orang paling penting bagi para pejabat? Dan seterusnya, terusin sendiri lah, Bapak pasti tahu terusannya. Siapa paling penting bagi para pedagang? Ya pembelinya, rajanya. Siapa paling penting orang yang punya jasa, bisnis jasa, konsultan A, konsultan B, ya kliennya. Kita hidup di dunia diciptakan dalam sebuah sistem saling memerlukan. Tapi kalau dibicarakan yang paling penting dari hidup kita, kita pasti akan mikir-mikir apa yang paling penting dalam hidup kita. Materi, tiap orang pasti standarnya beda-beda. Ada orang cukup dia bisa sarapan, senang kumpul sama anaknya, bahagia. Ada orang kayak gitu. Ada orang lain dia baru senang kalau ngomongin orang, ada orang kayak gitu. Ada orang baru senang kalau dia sudah menang sama orang lain. Sehingga standar ahli umurihim di sini adalah kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat. Oke, saya lanjutkan. Wa izzatu kulli wahidin minhum, yang terakhir ya. Wa izzatu kulli wahidin minhum biqadri uluwi rutbatihi min suhulatin naili wal musyarakah wa biqadri anaihi fi irsyadil khalqi. Jadi nilai kemuliaan mereka adalah karena tingginya martabat mereka dari gampang. Ini yang penting. Ansuhulatin naili wal musyarakah. Sahabat Nabi itu orang yang gak semuanya bisa ditemui. Kayak kasus tadi, Uwais Al-Qarni, dan ada beberapa nama orang yang masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi. Abu Muslim Al-Khawlani ini juga diantaranya. Ini ulama besar tadi masuk Islam di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi. Ya. Uwais Al-Qarni, maka menjadi sahabat Nabi itu luar biasa. Ya sama, mohon maaf, ulama yang menjadi ulama itu siapa? Maka makin kemari itu makin ada inflasi nilai ulama. Orang baru bisa dikit aja jadiin ulama. Padahal sebenarnya ulama yang beneran belum tentu dirinya merasa ulama, juga bisa jadi. Gitu. Makin sedikit. Itu disebut dengan suhulatin nail. Nggak semua orang bisa sampai pada derajat itu. Yang kedua, biqadri anaihi, dan perhatiannya di dalam membimbing masyarakat atau membimbing al-khalq, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau kita melihat, saya akan tutup pertanyaannya gini, Pak. Siapa yang disebut orang penting? Nah, ini pertanyaan. Kalau kita pergi kemana-mana, itu kan ada VVIP. Ada VIP, judulnya itu kalau VIP itu very important person. Ini orang penting. Tapi kadang ditambah lagi itu V-nya 2 kali. Very, berarti orang sangat penting sekali. Nah sekarang mohon maaf nih. Siapa yang ditempatkan di VIP dan siapa yang ditempatkan di VVIP? Paham maksud saya? Sekarang gampang. Acara pernikahan. Acara pernikahan ya. Acara pernikahan itu selalu ada ruang VIP. Ada ruang umum. Siapa yang ditaruh di VIP? Siapa, Pak? Yang taruh di VIP siapa? Semua orang boleh masuk sini? Nah, pasti orang yang dikhususkan, orang yang penting bagi keluarga mempelai. Siapa mereka? Pasti keluarga besar, keluarga sendiri. Dan itu pun nggak semua. Kalau keluarga besar di sini Betawi apalagi sekampung semuanya masuk situ. Pasti nanti ada diverifikasi. Itu yang depannya megang data, nih boleh masuk sini. Ya. Maka dalam hidup kita tergantung kita di dalam menentukan siapa orang penting dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita
bisa berjumpa Allah atau tidak. Kalau mohon maaf, orang yang kita anggap penting dalam hidup kita adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, siap-siap. Berarti kita menjauh dari kesempatan ketemu Allah. Kalau orang yang kita anggap penting dalam hidup kita adalah orang yang zalim, siap-siap kita akan dimusuhi oleh malaikat, dilaknat oleh para nabi nanti di hari akhir. Kalau yang kita anggap penting adalah orang yang suka menyakiti orang tuanya, tidak peduli dengan yatim dan duafa, siap-siap kita salah dalam memilih orang penting. Maka yang tadi disebut orang yang penting diukur dari rutbatul karamahnya, yaitu para anbiya, khulafa, ulama, dan orang yang bisa membimbing meraih keabadian atau kebahagiaan yang abadi tadi. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam memilih orang penting dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi Abdul Aziz yang mendapatkan izzah, kemuliaan hidup di dunia, dan terutama nanti kemuliaan di akhirat. InsyaAllah kita akan sambung lagi Al-Asma Al-Husna berikutnya, Al-Jabbar, pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan badan kita, diberikan kemanfaatan dalam umur usia kita, diberikan keberkahan pada keluarga, pada rezeki kita semuanya. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum wa fina jami'an. Kita tutup majlis kita dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.